أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa bertemu lagi di MDTV Official, bertemu lagi dengan saya Muhammad Salman. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas yang namanya apa itu ulumul Quran. Nah, teman-teman semuanya mungkin sebagian sudah ada yang sudah sering sekali kita mendengar apa itu ulumul Quran. Nah, teman-teman semuanya kita akan sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran dari kata ulum. Apa itu ulum, teman-teman semuanya? Dalam pengertian ulum adalah bentuk jama dari kata ilmu, yang artinya kepahaman atau bisa disebut juga dengan pengetahuan. Nah, itu adalah ulum. Nah, dan
Al-Quran teman-teman semuanya secara bahasa bisa diartikan bacaan. Nah itu Al-Quran. Nah secara istilah teman-teman semuanya yang berarti kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab. Ini perlu digaris bawahi teman-teman semuanya, bahwa dalam bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu tidak dalam bahasa Indonesia, tidak pun dalam bahasa yang lain, melainkan dalam bahasa Arab yang tertulis dalam mushaf, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang diriwayatkan secara mutawatir dan dalam membacanya menjadi suatu ibadah. Nah itu adalah pengertian dari Al-Quran. Jadi kita tadi sudah mengetahui apa itu ulum. Ulum yang berarti adalah pemahaman ataupun ilmu pengetahuan, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang dia berupa bacaan yang tertulis dalam bahasa Arab, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan apabila kita membacanya tentunya teman-teman semuanya berupa menjadi ibadah teman-teman semuanya. Nah, jadi apa itu pengertian dari ulumul Quran? Nah, ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, jadi secara ringkasnya apa itu ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, dari aspek penurunannya ataupun dari aspek penyusunannya, ataupun dari pengumpulannya, penulisannya, kemudian kemukjizatannya dan juga pembacaannya dan yang lain-lain itu akan dijelaskan dalam ulumul Quran. Contoh dari aspek penurunannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada umat-umatnya. Nah, itu tentang hasil silah penurunan Al-Qur'an. Kemudian penyusunannya dalam pengumpulan mulai dari suhuf sebelum menjadikan sebagai mushaf. Nah, kemudian baru dibukukan menjadi sebuah mushaf Al-Qur'an. Kemudian dalam penulisannya begitu banyak rasam-rasam, begitu banyak tulisan-tulisan tentang Al-Qur'an. Kemudian kemukjizatannya dan juga pembacaannya, begitu banyak sekali cara-cara dalam membaca Al-Quran, banyak sekali qiraat dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah itu akan dijelaskan tentang di dalam ulumul Quran tentunya teman-teman semuanya. Jadi kita sudah mengetahui, kesimpulannya adalah kita tadi menjelaskan apa itu ulum, kemudian kita menjelaskan apa itu Al-Quran, karena kita perlu tahu juga, kalau kita tidak mengetahui apa itu Al-Quran, kenapa kita perlu membacanya? Kita aja tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Nah, jadi kita sekarang sudah mengetahui apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan, dan secara istilah Al-Quran adalah mukjizat kalam Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah berupa dalam bahasa Arab, dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi kita harus mengetahui apa itu Al-Quran. Nah, jadi ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran, dipenuhi dalam aspek penurunan dan yang lain-lainnya teman-teman semuanya. Nah, itu adalah tentang ulumul Quran tentunya teman-teman semuanya. Nah, semoga teman-teman semuanya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga bisa menjadi pengetahuan buat kita semuanya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, insyaallah bertemu lagi di part selanjutnya. Tetap tonton terus MDTV Official. Insyaallah bertemu lagi dengan saya Muhammad Salman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.